Bang, mending upgrade dari Poco F4 ke Poco F6 atau stay saja? Bedanya banyak nggak Bang? Jadi langsung aja ya kita bahas di sini. Oke, jadi buat kalian yang bingung, di sini saya sudah siapkan kedua HP-nya. Mungkin kalian ada rencana untuk upgrade ke Poco F6 ya. Apakah se-worth it itu? Saya sudah siapkan beberapa list perbedaannya, jadi jangan di skip-skip sampai akhir. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu di bagian desain ya, udah tentu saja beda banget. Di sini kalian lebih suka yang mana? Tapi tentu saja selera ya. Kalau di Poco F4 ini kameranya kecil-kecil ya. Sedangkan di Poco F6 terlihat gede-gede. Untuk keduanya, feel premium juga nggak saya dapatkan ya ketika dipegang, terasa ya biasa aja. Lalu kalau beralih ke bagian depan, nah ini baru feel premiumnya terasa guys. Di Poco F6 lebih terasa premium. Bezelnya tipis, layarnya 1,5K. Lalu lebih kecil mana? Ini sama aja ya teman-teman, ukuran layarnya pun sama. Tapi ketika feel dipegang, terasa lebih imut di Poco F6. Dan untuk bobotnya lebih ringan di Poco F6 ya teman-teman. Di Poco F6 179 gram, lalu di Poco F4 195 gram. Lalu untuk grip genggamannya, ini aku lebih suka di Poco F4 daripada di Poco F6. Di Poco F6 terasa agak lebih kaku dan lebih agak tajam. Tapi untuk genggaman di Poco F4 terasa lebih nyaman. Tapi itu menurut saya ya. Tapi keduanya sama-sama oke kok. Lalu sama-sama nggak punya lubang jack 3,5 mm. Yang di atasnya sama-sama punya infrared. Ya di sektor ini masih sama. Oke, lalu kita beralih ke bagian kamera. Untuk kedua HP ini, videonya sama-sama bisa di 4K 60 fps. Nah, bedanya gimana Bang? Bedanya di bagian video kamera depannya, dimana untuk Poco F6 itu bisa 1080 pixel 60 fps, tapi kalau Poco F4 itu hanya mentok di 1080 pixel 30 fps untuk kamera depannya. Sedangkan kamera belakangnya sama di 4K 60 fps. Nah, di sini gue akan berikan beberapa contoh sampel hasil foto dan videonya. Yang kiri Poco F4 dan yang kanan Poco F6. Gimana teman-teman? Kalau kita lihat di sini lebih cerah di Poco F4 ya. Tapi untuk detailnya sama-sama bagus. Kalau untuk zoomnya sama, ini lumayan smooth juga. Jadi seperti ini untuk perbedaannya ya. Oke, it's fine dua-duanya. Bagus kok. Kalian lebih suka warna yang lebih cerah seperti Poco F4 atau yang lebih natural seperti Poco F6? Coba komentar di kolom komentar guys. Untuk hasil foto ini mirip-mirip ya teman-teman. Tapi untuk warnanya sih aku lebih suka ke Poco F4 sih. Warnanya lebih gonjreng di Poco F4 sedangkan Poco F6 terasa lebih natural. Lalu di sini untuk Poco F4 terlihat lebih cerah ya. Tapi di kondisi ini saya lebih suka di Poco F6. Lebih nyaman dipandang di Poco F6 menurut saya, dari segi warna maupun kecerahan. Oke, lalu di gambar ketiga ini hampir mirip-mirip, sama-sama bagus dan lagi-lagi lebih cerah di Poco F4. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Better Poco F4 atau Poco F6? Lalu kita lanjut lagi di bagian layarnya. Tentu saja udah beda ya teman-teman untuk ketajamannya. Lebih nyaman dipandang di Poco F6. Resolusi layarnya pun beda. Untuk Poco F6 sudah 1,5K yang tentunya lebih terlihat tajam. Buat nonton film, YouTube maupun Netflix lebih mantap di Poco F6. Dan untuk refresh rate-nya masih sama ya, sama-sama 120 Hz. Jadi kalau dibilang mulus, sama-sama mulus ya, tapi lebih smooth di Poco F6. Poco F6 asli smooth banget dan terasa lebih enteng. Bang, lalu untuk skor Antutunya beda jauh nggak Bang? Untuk skor Antutunya ini terpaut lumayan jauh ya teman-teman. Untuk chipsetnya pun beda ya. Di sini untuk Poco F4 menggunakan Snapdragon 870 dan untuk Poco F6 menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Untuk skor Antutunya jika kita cek di sini, ini sudah lumayan beda jauh ya teman-teman. Untuk di Poco F4 ini mendapatkan sekitaran skor 750 ribuan, jika di Poco F6 mendapatkan skor sekitar 1,3 jutaan. Lalu kalau kalian main PUBG, ini settingan yang didapat juga beda. Untuk Poco F6 ini bisa smooth ultra ekstrim ya, sedangkan di Poco F4 hanya bisa smooth ekstrim. Dan untuk feel kemulusan main gamenya, Poco F6 ini smooth banget. Jika kalian merasa main game di Poco F4 itu udah smooth, di Poco F6 lebih smooth lagi teman-teman. Apalagi kalau di Poco F6 ini ada fitur Wild Boost ya, tambah makin kencang aja teman-teman. Dan selama main game, touchscreen-nya juga bagus, responsif, layarnya cakep. Main game gak ada kendala sih teman-teman di Poco F6 ini. Sebenarnya di Poco F4 juga sudah enak-enak aja.
Tapi di Poco F6 ini lebih smooth banget sih teman-teman. Lalu untuk Poco F4 atau Poco F6 menurut saya untuk suhu gamingnya juga mirip-mirip. Sedang-sedang aja teman-teman, nggak yang terlalu panas atau nggak yang terlalu adem. Sepengalaman memakai kedua HP ini, ya masih aman-aman aja sih, tapi tetap saya sarankan pakai fan cooler aja, biar FPS-nya makin optimal. Lalu yang beda apa lagi bang? Yang beda tentunya di bagian chargernya guys. Poco F4 pun sebenarnya udah cepet ya untuk chargernya, tapi di Poco F6 lebih cepet lagi. Poco F4 67 watt, di Poco F6 90 watt. Lalu ada beda fitur lagi yang dimana nggak dipunyai oleh F4, yaitu adalah fitur terbaru. Kalau di sini namanya itu adalah persepsi visual aktif atau air gesture ya. Nah ini nggak dipunyai di Poco F4. Persepsi visual aktif hanya ada di Poco F6. Kalau kita klik di sini kita bisa aktifkan ya guys, gerakan tanpa kontak. Jadi buat kalian yang ingin scrolling tanpa menyentuh layar di Poco F6 bisa. Tapi hanya beberapa aplikasi aja ya yang didukung. Contohnya seperti musik, Instagram, Facebook, WPS, YouTube, Netflix. Lalu ada lagi fitur yang nggak dipunyai oleh Poco F4, yaitu adalah fitur detak jantung di sini. Ini ada di Poco F6 teman-teman. Nah, jadi ada beberapa fitur yang nggak dipunyai oleh Poco F4 ya guys. Lalu ada lagi bedanya teman-teman. Untuk sidik jarinya beda ya guys. Di Poco F4 ini masih tombol dan di Poco F6 ini sudah fingerprint in display. Nah, jadi inilah beberapa perbedaannya dan kesamaan. Setelah ini kita masuk ke kesimpulannya guys. Kedua HP ini sama-sama worth it. Lalu pertanyaannya, Bang, mending upgrade nggak? Sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Menurut saya Poco F6 nggak mengecewakan. Kalau kalian ingin upgrade pun ini udah cakep banget teman-teman dan worth it. Tapi untuk Poco F4 pun masih gahar ya dibuat main game di tahun 2024 ini. Secara Snapdragon 870 juga performanya memuaskan. Jadi mau stay atau upgrade sih sama-sama cakep aja ya menurut saya. Masih sama-sama juga di Android 14, HyperOS. Tapi jujur aja untuk desain saya lebih suka Poco F6 80%. Desain Poco F6 ini menurut saya cantik tapi gahar teman-teman. Jadi nggak cuma tampilan aja tapi performanya luar biasa. So, jadi bagaimana menurut kalian? Jika ada sharing kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Mau Poco F4 atau Poco F6 semuanya mantep ya. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Ruang Senjaya dipamit dan see you next video. Bye-bye.